Zionis Israel telah mengklaim bahwa kota Yerusalem merupakan kota suci milik mereka. Tanah Yerusalem juga diklaim sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Pertanyaannya, benarkah bangsa Israel adalah penghuni pertama Yerusalem? Berikut penjelasannya menurut sejarah Islam. Kota Yerusalem memang sering disebut sebagai kota suci tiga agama, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Menurut agama Islam, umat Islam tidak hanya memiliki kota suci Mekah dan Madinah saja, tetapi juga memiliki Baitul Maqdis di Yerusalem. Namun, jangan heran ketika umat Islam pergi ke Yerusalem harus berdampingan dengan umat Kristiani dan umat Yahudi. Di Yerusalem, ada Masjidil Aqsa yang dahulu pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Namun, di kota ini juga ada tembok ratapan milik kaum Yahudi dan gereja makam suci milik umat Kristiani. Oleh karena itu, kota Yerusalem sampai sekarang masih menjadi rebutan antar tiga agama tersebut. Perebutan kekuasaan ini silih berganti mewarnai peradaban kota suci ini. Letak kota Yerusalem yang juga strategis, lalu menjadikannya penghubung antara berbagai peradaban Asia, Afrika, dan juga Eropa. Kota ini menjadi jembatan penghubung bagi manusia sejak dahulu kala. Tanah yang subur makmur juga menjadi pemikat siapapun untuk menaklukkan dan menguasainya. Lalu, siapakah sesungguhnya yang paling berhak terhadap kota suci ini? Berikut penjelasan dan sejarahnya. Kata Yerusalem dalam bahasa Arab maupun Ibrani memiliki arti damai, kerukunan, atau kesempurnaan. Dahulu, dalam catatan Mesir kuno muncul sebuah nama kota Rusalimum atau Urusalimum yang dianggap sebagai sebuah rujukan pertama bagi kata Yerusalem. Sebagian kalangan meyakini bahwa ada hubungan kata ini dengan kata Shalim, yaitu dewa dari mitologi bangsa Kanan yang merupakan penghuni pertama kawasan ini. Dalam bahasa Arab, Yerusalem disebut dengan Ursalim Al-Quds atau lebih populer dengan Al-Quds yang berarti kota suci. Saat ini, Yerusalem secara de facto telah dikuasai oleh Zionis Israel. Mereka juga meyakini bahwa di tempat inilah terdapat Haikal Sulaiman sebagai tempat kehadiran Tuhan Yahweh di bumi. Kelak, di tanah ini juga akan datang Sang Mesias yang akan menegakkan kebebasan, kemenangan, dan kejayaan Israel serta menaklukkan bangsa-bangsa lain. Saat ini, Haikal Sulaiman yang masih tersisa adalah berupa sebuah dinding besar dan tinggi yang dikenal dengan tembok ratapan. Bangsa Yahudi biasanya sering sekali berdoa di dinding ini. Sedangkan menurut umat Nasrani atau Kristiani, mereka meyakini bahwa Yerusalem merupakan tempat Yesus menjalani kehidupannya di bumi sampai penyaliban dan pemakamannya. Tanah Yerusalem juga diyakini berhubungan dengan surga. Mereka juga meyakini kalau jenazah Yesus dibaringkan setelah disalib di Bukit Zaitun, dan diletakkan di sebuah bongkahan batu yang konon masih tersimpan di gereja makam suci. Di tempat ini pula diyakini bahwa Yesus kelak akan kembali bangkit untuk memerangi antikristus dan meraih kejayaan umat Kristiani di dunia. Sementara bagi umat Islam, kesucian Yerusalem adalah bagian dari doktrin keimanan dan kiblat pertama umat Islam. Di tempat ini pula dahulu Rasulullah melakukan Miraj dari bumi ke Sidratul Muntaha. Di kota ini pula, kelak peperangan terbesar akhir zaman akan terjadi antara Nabi Isa alaihissalam yang didampingi Imam Mahdi untuk melawan Dajjal. Dahulu, kota Yerusalem pertama kali dibangun oleh bangsa Yabus, yaitu salah satu kabilah Arab kuno yang meninggalkan semenanjung Jazirah Arab bersama suku Kanan 3000 tahun sebelum Masehi. Merekalah akar nenek moyang dari bangsa Palestina saat ini. Pada tahun 1774 sebelum Masehi, bangsa Heksos yang berasal dari Mesir dan Syam menyerang kota Yerusalem dan menguasainya. Diperkirakan Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu masih hidup. Pada masa pemerintahan bangsa Heksos, keturunan Nabi Ibrahim tinggal di Yerusalem hingga era Nabi Yakub alaihissalam. Namun, Nabi Yakub bersama keturunan yang merupakan nenek moyang bangsa Yahudi ini lantas berpindah ke Mesir mengikuti Nabi Yusuf. Hal ini juga dikarenakan putra Nabi Yakub ini menjadi salah satu pejabat penting di kerajaan Mesir. Sejak itulah, cikal bakal bangsa Yahudi yang dikenal Bani Israel menempati kawasan Mesir. Kemudian pada masa berakhirnya kerajaan Firaun, Nabi Musa kemudian diutus oleh Allah Ta'ala untuk membawa risalah Tauhid dan juga menyadarkan Firaun yang mengaku menjadi Tuhan. Kaum Bani Israel saat itu menjadi budak dan ditindas oleh Firaun. Kemudian, Nabi Musa memiliki misi untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Kemudian, Nabi Musa membawa kaum Bani Israel pindah dari Mesir menuju tanah Yerusalem. Kisah ini sebagaimana keterangan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Dahulu, Nabi Musa pernah mengajak kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Yerusalem yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Namun, kaum Bani Israel menolak ajakan Nabi Musa karena takut menghadapi penguasa Yerusalem saat itu.
Atas pembangkangan ini, Allah kemudian menghukum kaum Bani Israel dan mengharamkan Yerusalem sebagai tanah yang dijanjikan kepada mereka. Lalu, kaum Bani Israel lantas tersesat di padang gurun Sinai yang gersang selama 40 tahun. Namun, ketika belum sempat membawa Bani Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Nabi Musa lantas menemui ajalnya dan wafat. Setelah itu, kepemimpinan kaum Bani Israel ini lantas dilanjutkan oleh seorang pengikut setianya yaitu Yusha bin Nun yang juga adalah seorang Nabi Allah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.